Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini ada 3 deck kartu seperti biasa ya. Seperti biasa, ini bakal aku bacain untuk kalian. Kalian bisa pilih salah satunya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Mungkin di energi ini nggak pakai timeless ya, jadi bisa kapan aja buat kalian yang lagi kepoin dia. Mungkin ya energinya di bulan Desember ini atau akan setelah bulan Desember atau di 2021. So intinya ini nggak pakai timeless, kalian bisa lihat video ini kapan aja dan pilih-pilih kartu kapan aja. Sekali lagi aku kasih tema buat kalian, pilih kartu. Ketiga deck kartu ini setiap pembacanya pasti berbeda-beda, artinya juga berbeda-beda. Aku kasih judul, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Artinya buat kalian yang sama sekali mungkin tidak berkomunikasi atau sudah lost contact, sudah memang benar-benar finish, atau hubungannya sudah ending, atau memang kalian sudah tidak pernah ketemu lagi, sudah tidak ada kontak sama sekali, atau tidak berkabar lagi, atau gimana, tapi kamu masih memikirkan seseorang ini. Seseorang ini bukan cuman hanya mantan aja, bisa siapa aja, mau teman kamu, gebetan kamu yang mungkin menghilang, ataupun mungkin kayak mantan istri, mantan suami, mantan pacar, atau mantan teman, terserah kamu lah ya, apapun itu. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, so post videonya. Dan ingat, pilih salah satu aja, karena kalau kalian pilih lebih dari satu, kalian bisa bingung nantinya gitu, oke? Buat kalian yang ingin berkonsultasi, yang ingin lebih tepat untuk dibacain tentang asmara percintaan kamu secara pribadi, kamu bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya, bisa dilihat dari bawah deskripsi judul ya. Di deskripsi sudah saya tulis syarat-syarat berkonsultasi, dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke, sekali lagi butuh waktu lebih lama, kalian bisa post videonya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Ya. Oke, kita awasin dulu ya kartunya. Kita main yang pertama dulu. Kita kocok kartunya. Apakah seseorang di deck nomor pertama ini, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Oke, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Ada di situ Queen of Wands, ada King of Swords, wow, sepasang ya. Ada Page of Pentacles, ada King of Pentacles, ada The Emperor, ada The High Priestess, Ten of Swords, Three of Wands, ada Seven of Wands, Eight of Cups. Oke. Kita lihat bottom of the decknya apa. The Lover. Ini bisa jadi seseorang yang sangat-sangat kamu masih pikirin, kamu sangat-sangat mencintai orang ini. Ada The Fool, ada The Magician, ada The Lover. So ini orang yang sangat-sangat kamu pikirkan, orang yang sangat-sangat ingin kamu manifest. Tapi masalahnya, kemungkinan ya orang yang di nomor 1 ini sudah punya pasangan dan sudah mencoba untuk berhubungan sama orang lain. Ya, di sini ada The Fool, yang dimana dia sudah mencoba untuk memulai segala kehidupannya yang baru. Dan di sini ada The Magician, yang dimana dia merubah masa-masa kalian bersama, dan dia berusaha mengubur masa-masa itu menjadi memulai hubungan dengan orang yang baru.
Ya, di sini ada the lover yang dimana dia punya pasangan sekarang, punya pacar atau punya istri sekarang, punya suami. So artinya orang ini sudah punya pasangan dan berusaha untuk menutup rapat-rapat masa-masa hubungan kamu dan dia. Ya, sekali lagi, masa-masa hubungan kamu dan dia sudah menutup rapat dan ingin memulai segala sesuatunya di kehidupan dia. Memulai hal-hal yang baru yang dia merasa ingin membebaskan diri dari tertekannya dia sama kamu. Mungkin dia ngerasa di sini kayak selama ini berhubungan dengan kamu itu kayak beban aja buat dia gitu. Jadi kayak beban buat dia merasa ketika bersama kamu semakin dijalanin, ada yang membuat dia kayak ngerasa hubungan kalian itu tidak berkembang baik, tidak bertumbuh dengan baik, tapi masih sama-sama berkutit dengan hal-hal yang sama-sama keras gitu ya. Kamu maunya kemana, dianya maunya kemana gitu. Jadi mungkin hubungan ini kayak dipertahankan tapi percuma, dan dia berusaha untuk benar-benar sejauh-jauhnya untuk meninggalkan kamu. Tapi di sini ada Seven of Wands, dimana kamu nggak mau tahu gitu. Kamu nggak mau tahu dia tertekan atau dia nggak suka atau dia nyaman nggak sama kamu. Tapi yang kamu ngerasa kamu nggak terima kalau kamu ditinggalkan. Kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian, apapun itu ceritanya, yang kamu rasa kayak kamu sangat-sangat mencintai orang ini. Tapi masalahnya dia juga punya hak untuk mencari yang lebih baik, karena menurut dia pasti ada orang yang lebih baik daripada kamu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya aku lihat mungkin hubungan ini jadi kayak lebih, kita kocok lagi kartunya, kayak lebih apa ya, mungkin selama ini banyak sekali permasalahan ya. Kita kocok dulu, apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Untuk di deck pertama ada Age of Swords ya. Jadi kayak salah satu ya, kamu merasa kamu yang belum move on, tapi dia berusaha untuk mengubur semuanya dan berusaha untuk sejauh mungkin menjauh dari kamu dan mencoba hal-hal yang baru, mencoba untuk dekat sama orang yang mungkin dia ngerasa pasti ada orang yang lebih baik daripada kamu, orang yang bisa lebih membuat dia nyaman. Karena hanya mengingat masa lalu itu hanya akan membuat dia stres, hanya akan membebanin hidupnya, yang dimana juga masalahnya juga banyak. Kalau aku lihat masalah dia ini lagi banyak-banyaknya ya. Mungkin dia punya masalah di luar dari hubungan kalian, mungkin punya masalah dalam keuangan, kerjaannya, ataupun mungkin punya masalah di keluarga. Jadi Ace of Cups di sini ya, ada Death, ada The Hermit. Dia berusaha menyingkir dari kamu, berusaha sekali untuk menyingkir, menutup diri, tidak ingin berkomunikasi sama kamu dan ingin mengakhiri masa-masa yang membuat dia semakin kayaknya toksik dengan kamu gitu. Tapi di sini kamunya yang masih sangat menginginkan karena kamu belum move on. Di sini dia Five of Cups, dia sudah merasa untuk benar-benar kayaknya udah nggak bisa lagi dipertahankan. Memang harusnya dikubur gitu, memang harusnya dikubur, walaupun dia juga nggak ngerasa senang untuk berpisah ya. Bukan berarti dia berpisah dari kamu atau menjauhi kamu dia senang, dia juga ngerasakan sedih itu. Tapi ya mau gimana lagi, intinya memang mungkin dia merasa kayaknya memang ini pilihan yang terbaik, yang dia ngerasa kayaknya belum waktunya kita untuk bersama, atau dia ngerasa memang kita tidak berjodoh sama sekali. Tapi kalau dia terus-terus ngebayangi masa lalu, itu akan membebanin dia. Jadi saat ini mau tidak mau dia harus let it flow gitu ya. Life is must go on, jalan terus dan ngalir terus. Jadi mau tidak mau ya dia harus jalan terus, nggak bisa di situ-situ aja. Dan di sini ada Five of Wands. Hubungan ini banyak sekali yang kayak kalian tuh saling ngejudge satu sama lain. Banyak mungkin kamunya ngejudge dia, dianya nyalahin kamu, kamunya nyalahin dia.
Jatuhnya hubungan ini saling menyalahkan, selalu seperti itu. Kamunya keras, dianya keras. Kamunya ngotot, dianya juga ngotot. Karena tidak ada yang saling mau mengerti dan mengalah. Makanya aku bilang di situ ada the devil. Toxic karena dua-duanya sama-sama orang yang keras kepala, punya prinsip yang keras terhadap dirinya. Dua-dua ngerasa bener. Jadi kalau dia nyalahin kamu, kamu nggak ngerasa terima. Kamu juga nyalahin dia nggak terima gitu. Jadi intinya kalau begitu terus circle-nya, kalian sama-sama saling menyalahkan satu sama lain, so ini nggak akan kemana-mana, nggak akan bertumbuh hubungan ini gitu. Dan di sini ada Three of Swords sama ada Seven of Wands ya, ada Seven of Wands, dimana aku ngerasa kayak Three of Swords ini kamu sangat-sangat sakit hati sekali karena dia meninggalkan kamu ya. Kamu nggak terima banget gitu. Seenaknya aja dia main pergi gitu aja. Seenaknya aja dia ninggalin kamu setelah banyak hal yang sudah terjadi yang kalian lakukan atau banyak pengorbanan yang kamu berikan. So itu namanya hubungan. Itu namanya take and give, ya kan? Setiap hubungan pasti ada korban, pasti ada pengorbanan, ya kan? Jadi apapun itu ya, namanya hubungan tidak selalu baik-baik saja, pasti ada gejolaknya. Jadi intinya di sini kayak aku ngelihat dia itu berharap suatu saat ada hal yang lebih baik, dan menurut dia mungkin dia ingin mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Mungkin di saat kalian berhubungan, dia berhubungan sama kamu, menurut dia kayak hubungan ini terlalu banyak masalah dan terlalu banyak keegoisan yang dimana dia ngerasa udah nyerah. Karena menurut dia nggak cocok kalau orang yang keras dan keras itu bersama. Dia juga butuh orang yang sangat-sangat penyabar, sangat-sangat mengerti keadaan dia gitu. Tapi kalau kamu masih nerima dia yang dengan prinsip yang keras seperti ini, yang dia nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dijalanin pun kamu bakal nggak terima dengan sikap kerasnya itu. Jadi tetap aja bentrok dan nggak match. Jadi aku rasa orang ini sudah punya kenalan baru atau sudah mencoba dengan orang lain, ya, mencoba untuk dekat dengan orang lain, atau mungkin sudah berhubungan atau sudah pacaran dengan orang lain. So artinya di sini disuruh untuk benar-benar dia ingin mengubur segala bentuk antara kamu dan dia, ya, yang dimana kamu harus benar-benar bisa melepaskan diri dari energi yang toksik seperti ini. Karena sebenarnya pun dia memang ingin melepaskan diri dari kamu dan ingin lari kencang-kencangnya, menjauh sejauh-jauhnya untuk tidak lagi berhubungan dengan hal-hal yang membuat kalian jadi membuat energi kalian berdua tuh jadi negatif. Karena apa? Kalau orang yang semakin ribut, semakin banyak masalah, yang ada energinya selalu negatif. Jadi dia butuh energi baru yang lebih positif, yang lebih bisa mendukung dan membentuk dia lebih baik, daripada harus stay sama kamu tapi berantem terus, nggak ada pertumbuhan dia ngerasa. So ya mungkin aja aku rasa dia di sini lebih memilih untuk benar-benar menyingkir dari kamu. Artinya dia tidak akan menghubungi kamu. Untuk file deck pertama, oke, itu nomor 1 ya. Ini untuk deck kedua ya, kita kocok kartunya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Ingat ya, ini nggak pakai timeless, jadi kalian bisa lihat video ini kapan aja kalau lagi kepoin seseorang. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Wow, terbang-terbang nih kartunya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi untuk deck kedua? Oke, kita lihat ya. Di sini ada Ten of Cups, ada Four of Cups, ada Ten of Pentacles, wow, ada Justice, terus ada Six of Pentacles, ada Queen of Wands, Queen of Cups, ada the Two of Cups, ada Knight of Cups di sini,
ada King of Sword, terus ada Queen of Wands. Oke. Kita lihat bottom of the decknya seperti apa. Two of Pentacles. Di sini kalau aku lihat sebenarnya dia sangat-sangat mencintai kamu. Ya, perasaannya masih gede banget sama kamu, masih sangat-sangat sayang, cinta, masih ingin bersama. Tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat kalian berjauhan. Mungkin di sini ada yang hubungannya benar-benar lost ya, mungkin tidak komunikasi lagi atau tidak berhubungan lagi. Itu karena jarak. Mungkin dia berpindah kota, misalnya dari kalian yang tadinya sama-sama satu kota atau satu negara, akhirnya karena dia bekerja, karena ada tuntutan pekerjaan, atau mungkin dia pindahan, jadi dia pindah kota atau pindah negara. Di sini yang membuat hubungan kalian sangat-sangat sudah berjarak sekali ya, tidak pernah ketemu, dan ada rasa kangen dari pihak dia, ada rasa sangat-sangat kangen sama dia ya, sama dia lagi, sama kamu maksudnya. Ada rasa kangen sama kamu yang dimana dia mungkin pengen ketemu ya. Orang ini sepertinya nomor 2 mempertimbangkan lagi untuk datang ke kamu, untuk menarik perhatian kamu lagi atau mencari kamu di sini karena perasaannya masih ada sama kamu. Cuman di sini dia ada Two of Pentacles. Dia masih mempertimbangkan caranya bagaimana gitu. Mungkin ada yang lost contact, yang nggak tahu kontaknya, atau mungkin kayak misalnya mau ngabarin kamu nggak tahu bagaimana caranya, atau juga mau memulai percakapan tapi nggak tahu apa yang harus dia omongin, apa yang harus dia katakan sama kamu agar kamu merespon lagi. Tapi sebenarnya di sini ada King of Sword. Dia itu bukan tipe orang yang kayak orang yang punya banyak gombalan, punya banyak basa-basi, karena orangnya juga tipe yang belak-belakan aja gitu, apa adanya aja. Misalnya kayak pengen ketemu ya dia pengen ketemu gitu, nggak banyak rayu-rayuan tipenya. Jadi kayak orang yang lebih dingin, cuek, jadi kalau ngomong ya seadanya aja. Makanya orang ini juga sulit untuk menghubungi kamu karena dia bingung harus bagaimana ya membuat kamu bisa nantinya merespon dia lagi, karena di sini kayaknya dia masih pengen sama kamu, masih sayang, masih punya rasa yang besar buat kamu. Dan aku rasa dia pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen ya di saat dia mungkin balik lagi ke kota kalian, atau mungkin dia pulang dari kerjaan. Mungkin akhir tahun seperti ini kan lagi liburan, dia mau balik pulang. Nah dia pengen ketemu sama kamu, dia pengen ngobrol, pengen memperbaikin segalanya. Dan aku rasa orang ini akan membicarakan hal-hal yang lebih stabil, lebih terarah untuk masa depan. Dia udah nggak mau lagi membicarakan masa-masa di mana masa lalu, masalah-masalah kalian yang sempat mungkin banyak problem. Mau kalian banyak problem atau tidak, intinya dia ingin berbicara soal ke arah yang lebih stabil, yang lebih membuat kalian take and give ya. Lebih intinya di sini kayak dia lebih memandang ke masa depan saat ini. Jadi ingin dia utarakan apa yang saat ini dia ingin bicarakan sama kamu untuk masa yang akan datang, masa selanjutnya, tapi dia tidak ingin membahas masa lalu. Masa lalu buat dia ini sudah berakhir gitu. Dia ingin benar-benar menegaskan sama kamu, kita nggak usah bahas masa lalu lagi, atau kita nggak usah bahas-bahas hal-hal yang sudah terjadi, tapi yang kita bahas adalah pandangan kita ke depan gitu. Jadi kayak di sini dia pengen ngobrol, pengen ketemu sama kamu, ingin membahas masa depan atau arah kalian selanjutnya, atau apa yang menjadi idenya selanjutnya, atau kayak misalnya dia butuh dukungan kamu, kamu butuh dukungan dia. So di sini dia pengen supported ya, butuh support dari kamu dan butuh dukungan sama kamu untuk mencapai goalsnya. Mungkin dia punya target di sini dalam sesuatu, dalam kerjaan, dia butuh support kamu, dia butuh pasangan yang benar-benar mengerti akan jalan perasaannya, jalan pemikirannya, yang benar-benar bisa mendukung dia seutuhnya. Intinya hubungan atau
rasa yang dia punya saat ini sama kamu itu benar-benar baik sebenarnya. Tujuan dia baik untuk datang lagi menghubungi kamu, dan mungkin aja ketika liburan atau mungkin dia pindah dari kota kerjaannya ke kota kalian ya. Mungkin dia balik pulang atau pulang kampung segala macam. Di saat dia pulang, di saat dia liburan seperti ini mungkin, atau tadinya kalian LDR sekarang sudah sama-sama satu kota lagi, yang dimana dia mungkin cuti kerja atau libur kerja, jadi kalian bisa ketemu lagi. Nah, dia ingin bertemu, ingin ngobrol tentang hal-hal di masa akan datang, tapi dia tidak mau membahas hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dia nggak mau lagi membahas hal-hal masalah-masalah, karena dia ngerasa kalau kita membahas masalah-masalah terus, yang ada kita nggak akan berkembang atau hubungan kita nggak akan lebih baik menurut dia gitu. Di sini ada rekonsiliasi, yes, bener banget. Akan ada hubungan yang benar-benar diperbaikin, terus juga kayak adalah hubungan ini kayak dia ingin benar-benar memperbaikinya ya. Dan di sini ada conversation ya, heart to heart conversation, ada passionate ya, ada passion, dan dia sangat-sangat lagi bersemangat sekali untuk membicarakan segalanya. Misalnya kalian yang sudah berpisah jarak atau memang tidak berkomunikasi, kalaupun dia menghubungi kamu suatu saat, cobalah untuk lebih mendengarkan ya, coba untuk menerima dan mendengarkan dulu baik-baik, dibicarakan baik-baik, jangan langsung dipatahin omongannya atau jangan langsung disalah-salahin, jangan langsung marah-marah segala macem. Intinya niat dia adalah ingin memperbaikin segalanya. Coba untuk didengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia katakan sama kamu, coba lebih didengarkan. Karena di sini ada passion, kalian berdua sama-sama masih ingin satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah di sini ada trust ya, kepercayaan dari kedua belah pihak. Di sini ada trust, jadi memang benar-benar kalau kamu yakin sama dia, dia juga yakin sama kamu. Intinya hubungan ini akan berjalan dengan baik ya, akan berjalan dengan bagaimana caranya supaya kalian bisa berbaikan kembali dan ada lebih terarah lah hubungan kalian. Jadi intinya nomor 2, dia lagi menuju untuk mencari kamu dan mendatangin kamu. Mungkin dia ngajak ketemu atau ingin menarik perhatian kamu lagi, mencoba untuk membuat kamu yakin lagi sama dia dan ingin berbaikan lagi. Itu nomor 2 ya. Oke, ini nomor 3, kita kocok dulu kartunya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi di deck nomor 3 ini ya? Apakah dia akan menghubungi kamu di deck nomor 3 ini? Kita lihat kartunya. Ada 5 of Swords, ada 8 of Cups, 2 of Wands, ada Page of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Wands, 5 of Wands, 3 of Pentacles, Ace of Swords, 10 of Swords. Kalau dari segi ini aku ngelihat ada rasa minder ya, ada rasa minder yang dimana dia masih nahan diri untuk tidak menghubungi, tapi aku rasa dia ingin cari tahu kamu ada. Tapi aku nggak bilang stalking. Kalau stalking itu setiap saat dia ngelihat kamu, ngepoin mungkin sosmednya kamu. Tapi kalau ini tuh kayak misalnya dia pengen, ya udah dia pengen, dia lihat. Kalau dia nggak pengen, ya udah gitu loh ya. Jadi kayak aku ngerasa ini tuh benar-benar orang yang di sini ada The Magician, terus ada The Devil ya. Nah, di sini ada The Devil, ada The Magician, terus ada Knight of Cups. Sebenarnya kalau dibilang dia ingin menghubungi ada,
cuman dia masih nahan diri, masih sangat-sangat menahan diri untuk menghubungi kamu terlalu cepat gitu. Jadi kayak dia masih ngulur waktu lah ya. Ini bisa dibilang kayak 50-50%. Masih nahan-nahan diri, ngulur waktu, nanti aja deh, nanti aja. Jadi kayak mau ngubungin, tapi masalahnya dia belum siap dengan segala sesuatu yang harus kalian selesaikan. Karena kalau misalnya dia menghubungi kamu, pasti ada hal yang harus dibicarakan, pasti ada hal yang harus dia selesaikan gitu. Di sini ada Two of Wands, yang dimana dia masih bingung apakah kalau dia menghubungi kamu itu adalah hal yang baik atau tidak. Karena di sini juga aku rasa dia yang meninggalkan kamu karena dia ngerasa sudah nyerah sebenarnya, tapi masih ada rasanya masih ada, tapi lebih ke nahan diri untuk tidak menghubungi kamu. Kayak nahan waktu, ngulur waktu, nanti aja lah, atau ya besok aja lah, atau bulan depan atau gimana. Jadi kayak nahan-nahan waktu karena di sini dia ngerasa ada rasa minder juga, yang dimana dia merasa belum seimbang sama kamu ya, belum setara sama kamu. Dia melihat kamu mungkin lebih baik, mungkin penghasilan kamu lebih lebih bagus, atau mungkin kamu dari keluarga yang berada tapi dia orang yang biasa-biasa aja. Dan terkadang ada orang yang ngerasa walaupun kamu tidak menghina atau menyepelekan dia, atau tidak merasa kayak berkata kasar, walaupun tidak seperti itu, tapi dia merasa sendiri kalau dia tidak sebanding dengan kamu. Jadi saat ini dia harus bisa menyetarakan dirinya sama kamu agar dia lebih pede dan lebih yakin bahwasanya dia pantas buat kamu. Nah, kalau sekarang dia merasa dia belum pantas. Karena lihat nih ya, ini tongkatnya berbeda ya. Jadi kayak dia harus ngerasa, karena dia mungkin kalau misalnya dia cowok, dia harus bisa lebih daripada kamu. Paling tidak bisa setara lah. Ya, jadi kayak dia merasa ada yang tidak balance di antara kalian. Jadi menurutku apakah dia akan menghubungi kamu? Aku rasa 50-50% karena dia masih nahan-nahan diri. Ada rasa ingin bicara, tapi lebih besar rasa ingin menahan komunikasi yang sebenarnya dia sudah menahan itu lama. Tapi kalau dibilang dia ada ingin mengetahui sosial medianya kamu, ada. Di sini ada Page of Swords. Kalau dia ingin, kalau dia kangen, misalnya dia pengen sebentar ngelihat foto kamu atau ngelihat sosial medianya kamu, oke, dia liatin. Habis itu ya udah gitu. Mungkin seminggu, 2 minggu dia lupa, ya sudah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba keinget lagi, dia lihat lagi gitu. Jadi kayak ada rasa ingin tahu, tapi hanya sekedar kayak melepas rindunya sesaat gitu. Nggak mau terlalu yang setiap hari dia ngeliatin gitu, bukan ya. Bukan yang setiap hari dia mau tahu, setiap hari dia ngeliatin kamu, enggak. Jadi kayak misalnya seminggu 2 minggu dia ngeliat kamu sekarang udah seperti apa, kabar kamu gimana, dia hilang kangennya, ya sudah gitu. Seminggu 2 minggu dia lupa, mungkin dia keinget lagi, suatu saat dia keinget, dia lihat lagi kamu gitu. Jadi intinya di sini dibilang mau menghubungi, ada rasa ingin bicara di sini, Ace of Swords, tapi dia lebih menahan. Lebih besar energi menahan diri untuk tidak berkomunikasi sama kamu karena merasa dirinya bukan siapa-siapa kalau dibandingkan sama kamu. Dia kayak ngebandingin dirinya sama kamu bahwasanya dia bukan siapa-siapa kalau sama kamu. Jadi dia ngerasa nggak pede dan ngerasa kalau berjalan sama kamu atau berhubungan sama kamu, aduh, insecure-nya bakalan tinggi. Jadi dia juga pergi meninggalkan kamu karena ngerasa nggak yakin bahwasanya dia bisa menghidupi kamu atau bisa. Biasanya kalau misalnya orang yang di bawah dari pasangannya, apalagi kalau cowok, dia akan ngerasa minder sendiri dan akan ngerasa pergi sendiri. Makanya dia ninggalin kamu, bukan karena dia nggak suka, bukan karena dia nggak ada rasa. Ya, aku nggak bilang di sini dia nggak ada rasa, dia ada rasa sama kamu, cuman rasa insecure, mindernya itu kelewatan tinggi banget. Jadi kalau dia jalan sama kamu, yang ada dia ngerasa kayak
aduh aku miskin banget, aduh aku bukan siapa-siapa, udahlah gitu. Jadi kayak pengen lari aja dianya. Tapi kalau dibilang ada rasa, ada. Tapi kalau barengan sama kamu, dia nggak ngerasa hebat gitu loh, nggak ngerasa kayak gue siapa sih gitu. Gue ya kayak ada wibawanya, dia pengen ada wibawa, pengen ngerasa ada rasa pengen dipuji. Tapi kalau sama kamu, dia akan ngerasa direndahin terus, walaupun tidak kamu katakan, tidak secara frontal kamu tidak, aku nggak bilang kamu menyepelekan gitu, tapi dia yang ngerasa seperti disepelekan, ngerasa rendah aja kalau bersama kamu. Makanya aku bilang di sini ada energi yang tidak balance. Dia merasa kamu lebih daripada dia, makanya dia nggak pede. Jadi di sini kalau dia sudah lebih daripada kamu, apalagi paling tidak stabil aja atau seimbang dengan kamu, mungkin dia akan maju. Tapi kalau dia masih dalam konteks yang di bawah kamu, kerjaannya masih belum jelas, atau penghasilannya masih nggak ngerti bagaimana, atau mungkin masih penghasilan kamu yang lebih besar, dia nggak akan pede untuk maju gitu. Oke, paham ya? Dari 3 kartu sudah aku bacain. So buat kalian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.